Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum ummatan nabawiyyin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du, para ibadah ittaqullah wa ibadihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah umat dan umat Allah, pada saat hari dan mulia ini, saya bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kasih yang tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, berserah waliyah untuk sahabatnya, sehingga di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita secara bersama-sama untuk mengharapkan manfaat kita, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, sehingga kita selaku umatnya secara terus menerus menghormati, menghayati dan mengamalkan tentang sunnah-sunnahnya, dan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah beribadah sholawat. Jamaah Jumat Allah, pada video khutbah kita pada kali ini saya akan berburu tentang hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya umumnya pada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keuntungan kepada kita selaku hamba-Nya, untuk di dunia ini, untuk kelak di akhirat. Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, Jazirah Arabia, menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah keturunan orang yang kaya, bukanlah keturunan orang yang mempunyai jabatan, bukanlah keturunan orang yang mempunyai banyak harta. Nabi Muhammad SAW dibesarkan bukan dari keluarga, dari harta benda, namun dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagi kita selaku umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjul mil akhir wa sallallahu katsira. Pada diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh suri tauladan yang patut kita contoh, yang mengharapkan syafaat di mil akhir. Sesungguhnya maha luas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
sebagaimana yang tercantum pada Al-Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Isra merupakan perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari dari Masjidil Haram sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj adalah tangga-tangga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu tangga yang tangga tersebut bersentuhan dengan pintu langit. Itulah yang dinamakan Mi'raj. Jemaah-jemaah rahimakumullah, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Allah Subhanahu wa taala melaksanakan 3 alam yang dilaluinya. Yang pertama adalah alam nasud, yang kedua adalah alam malakut, dan yang ketiga adalah alam nahud. Alam nasud merupakan alam dunia. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, berbagai rintangan dan halangan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh malaikat Jibril. Sampai ke Masjidil Aqsa menjadi imam solat yang dimakmumi oleh seluruh para roh-roh malaikat dan roh para nabi dan rasul terdahulu. Ketika selesai melaksanakan solat, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 minuman. Yang pertama susu, yang kedua adalah khamar. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Sadaqta ya Rasulullah, pilihan kamu benar. Apabila kamu memilih khamar, maka umat-umatmu kelak banyak orang-orang yang mabuk. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dari alam dunia dituntun oleh malaikat Jibril menuju alam malakut, yakni alam malaikat. Pintu pertama yakni langit dunia, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, ketika sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ketujuh, Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mempersilakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan sendiri. Karena malaikat Jibril tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki Sidratul Muntaha. Apabila malaikat Jibril memaksakan memasuk Sidratul Muntaha, maka badannya malaikat Jibril akan hangus terbakar. Jemaah-jemaah rahimakumullah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati berbagai macam pulau. 1000 pulau darah, 1000 pulau salju, dan 1000 pulau cahaya, sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mengucapkan salam yang baik. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam penghormatan kepadamu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan kepada nabi-nabi yang soleh. Dari percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan hendaknya engkau Muhammad menjadi orang yang bersyukur, menjadi hamba yang abdun syakuro, yakni hamba-hamba yang bersyukur atas apa yang kamu miliki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk melaksanakan solat 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah itu dan tidak minta untuk dikurangi. Ketika selesai percakapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan kembali, sampailah ke langit ke-7 dan langit ke-6. Di sana bertemu dengan Musa alaihissalam. Hai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, saya diperintahkan oleh Allah melaksanakan solat 50 rakaat sehari dan semalam. Lalu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, tidaklah mampu umatmu untuk melaksanakan itu, sedangkan umat-umat saya terdahulu tidaklah mampu melaksanakan itu. Maka mintalah pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Allah kembali, memohon untuk dikurangi. Dari permohonan pertama dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50 menjadi 45. Kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, minta dikurangi lagi, sehingga 9 kali turun naik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditetapkan oleh Allah fardunya jadi 5. Apabila umat-umatmu hai Muhammad, kata Allah, melaksanakan solat 5 waktu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan melaksanakan solat 50 rakaat sehari semalam. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat tentang neraka dan surga lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sebelum subuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada lagi di pembaringannya. Lalu para orang-orang Quraisy banyak tidak percaya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan mukjizat yang sangat besar. Karena manusia dibatasi dengan otak. Kalau kita pikirkan secara rasional tidaklah masuk akal. Karena kita dibatasi kemampuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghendaki apapun yang diinginkan, maka itu semua akan terjadi. Yang salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala ini, solat. Lalu kita bisa berpikir, kenapa hanya solat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara zakat, puasa, haji ini turunnya ayat. Ini menunjukkan bahwa mi'rajnya orang muslim adalah solat. Karena solat inilah hal yang pertama dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal. Awwaluma yuhasibul makkiyah ma'as shalah fa in salawat saru amali fa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama dihisab, ditanya Allah ketika kita meninggal adalah solat. Kalau solatnya baik, solatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain, karena solat merupakan induknya ibadah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, semoga peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi renungan kita untuk menambah keimanan kita dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan solat fardu, hendaknya ditambah dengan solat-solat sunat yang lain. Semoga Allah agar senantiasa memberikan kita semua kekuatan lahir batin, dan di akhir hayat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, orang yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasyikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal bagyi lakum tasakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimissalah.